Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya ya. Nah, di kesempatan ini kita bakal bahas nih UX case dari Muhammad Nurul Huda. Nah, Mas Muhammad Nurul Huda ini dia bikin UX case tentang outdoor cruise, website sewa, jual dan beli peralatan outdoor. Kalau dilihat dari judulnya, ini sepertinya Mas Muhammad Nurul Huda ini ingin membuat konsep ya kayaknya. Website konsep yang ngejual peralatan outdoor gitu. Jadi memang ini murni imajinatif uh, pemikiran dari Mas Huda gitu. Jadi ini bukan uh, ngambil case study dari e-commerce yang lain yang real gitu, tapi memang ini ngebuat website sendiri gitu, versi dia kayak gitu. Nah, itu yang saya tangkap. Kita lanjut dulu. Proyek ini merupakan bagian dari bootcamp UI UX yang diadakan Talent Hub dan Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Oh, dan kami mengandung outdoor sebagai klien yang melakukan UMKM. Oh, jadi ternyata memang ada ya. Oke, saya baru tahu. Jadi ini mungkin redesign ya kalau yang saya tangkap di sini berarti jadinya. Hmm, oke, ini Instagramnya dan Instagramnya ini apakah sudah ada websitenya kah atau belum? Atau memang jadi Mas Muhammad Nurul Huda ini memang ngedesain website untuk outdoor crash ini? Nah, ini saya belum tahu. Jadi kita lanjut dulu. Nah, terus di sini ada latar belakang. Indonesia sendiri saat ini kaya akan UKM. Oke, ini penjelasannya kita skip. Kita banyak skip, scanning aja. Terus Banyuwangi merupakan hal ini melakukan Mas Kris membuat usaha penyelenggaraan. Nah, oke, oleh karena itu saya dan tim tertarik untuk mendesain suatu website yang berguna. Oh, oke, jadi mungkin websitenya sendiri belum ada gitu. Jadi ini termasuknya berarti ini ya bikin konsep produk gitu ya, bukan redesign karena memang pada dasarnya website outdoor craze itu memang belum pernah ada sebelumnya gitu kan. Oke, jadi saya paham sekarang. Nah, cuma mungkin kalau memang kayak gitu sih sebaiknya memang ini ya di judulnya itu dibuatlah judulnya itu misalkan web konsep atau apa gitu supaya kita nggak langsung paham juga gitu ya. Ini maksudnya berarti Mas Nurul Huda ini memang benar mau buat website dari awal kayak gitu. Oke, terus objektif di antara tujuan dibuatnya website ini adalah memberikan rasa percaya pada pelanggan. Terus adanya fitur sewa dan beli produk outdoor cruise dan fitur jual agar ketika pelanggan tidak pernah menggunakan outdoornya dapat dijual kepada orang yang oke. Jadi ada fitur sewa dan beli ya, bisa nyewa juga selain bisa beli. Oke. Dan terus peran dalam tim. Di sini saya berkolaborasi dengan 4 orang, dengan Akabatia, dan tanggung jawab saya itu adalah mendesain tampilan home website, wireframe, high fidelity. Setelah itu saya juga memimpin dalam pembuatan idea stage mulai dari affinity map, how might we, oke, user flow. Hal ini saya lakukan karena pada pelatihan ini kurang diajarkan tahap idea stage. Juga sebelumnya saya, ini kayaknya nggak perlu diobrolin ya, hal ini saya lakukan karena pelatihan ini kurang diajarkan tahap idea stage. Sebelumnya saya memiliki pengalaman buat kami UX. Ya, ini nggak perlu untuk disampaikan menurut saya untuk di penulisan portofolio ini. Kita lanjut. Desain proses. Dalam kasus ini tim ini menggunakan metodologi design thinking sebagai pendekatan desain proses. Oke. Nah, terus di sini kita masuk ya ke tahap design thinking paling pertama, empathize. Nah, di tahap ini kami melakukan serangkaian interview terhadap pemilik outdoor cruise. Nah, jadi pada interview sama ownernya langsung ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, jadi pertama ini ArtDockers ownernya butuh website karena memang tadi sebelumnya kayaknya memang belum ada websitenya. Terus untuk menambah kepercayaan juga pengambilan barang perlu datang ke store. Oh, jadi maksudnya di website ini jadi perlu ada informasi pengambilan barang juga gitu ya untuk menyampaikan informasi tentang pengambilan barang. Terus pengguna saat ini kesulitan untuk melihat ketersediaan produk. Jadi kalau di store yang fisiknya itu nggak bisa lihat ketersediaan produk gitu ya. Apakah barangnya habis atau masih ada. Oke. Terus kita lanjut ke point of view. Nah, di sini point of view user ini datang dari mana ini? Informasi ini. User apakah memang dari target persona yang disampaikan sama ownernya? Jadi ownernya sendiri yang jabarin bahwa user personanya ini persona pembeli maksud saya itu berusia 18 sampai 25 tahun di Banyuwangi yang membutuhkan platform penyediaan produk untuk sarana kemah, lalu membutuhkan platform juga untuk informasi terkait produk secara jelas dan lengkap. Jadi mungkin spesifikasi produknya gitu ya. Nah, terus insight. Oke, insight-nya adalah platform yang dapat membantu user melihat ketersediaan produk serta meningkatkan kepercayaan user. Jadi gini, kalau insight itu, penulisan insight itu kan penyebab kenapa needs atau kebutuhan ini ada ya. Kalau misalkan penulisannya hanya seperti ini masih belum spesifik ya. Ini jadi belum spesifik. Apa yang menyebabkan user yang berusia 18 sampai 25 tahun ini sampai membutuhkan platform yang menyediakan produk sarana kemah gitu. Ini nggak dijelasin, masih kurang jelas menurut saya. Platform yang dapat membantu user melihat ketersediaan produk serta perlu meningkatkan kepercayaan user. Ya, ini masih berupa ide gitu, belum jadi ketika kita menggali gitu informasi, ini memang hanya satu pihak ya, hanya sepihak dari ownernya doang gitu. Nah, kalau misalkan kita belum bertanya ke orang yang akan membeli ya peralatan outdoor, itu memang masih belum cukup kuat informasinya gitu. Kalau kita hanya ngandelin sepihak informasi dari ownernya, karena kan ownernya sendiri itu kan punya juga gitu pelanggan-pelanggan dia gitu, yang memang mungkin pemasok atau punya pelanggan gitu yang memang dia suka nyuplai produknya ke mereka. Nah, itu sih. Jadi di sini masih belum menggambarkan gitu bahwa insight yang di sini kurang mencerminkan apa yang akan dilakukan oleh user ini gitu. Di insight ini masih terlalu bias kayak gitu. Sistem penyewaan masih terbilang konvensional. Penjualan itu kan platform yang memberikan informasi. Dan terus ini kedua, membutuhkan platform memberikan informasi. Ini kan berarti spesifikasi ya tadi sempat sekelas dibahas. Terus di sini insight-nya adalah sistem penyewaan yang masih terbilang konvensional, sehingga diperlukan platform untuk meningkatkan saya sulit ininya ya menghubungkannya. Jadi antara needs sama insight ini agak nggak kurang relevan gitu ya. Ini kan informasi yang jelas terkait produk itu tuh kan misalkan ukurannya, dimensinya berapa, terbuat dari bahan apa, warnanya apa, jumlahnya ada berapa, stoknya. Nah, tapi di Insight ini Mas Muhammad ini tuh bilang bahwa penyewaannya masih konvensional. Nah, jadi ini ada yang kurang relevan gitu antara needs sama insight-nya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus di tahap kedua, define. Lalu pada tahap define ini kami membuat affinity map yang berisikan kebutuhan stakeholder, kebiasaan, dan masalah. Oke, ini dari yang hasil wawancara ke owner tadi itu disusun ke dalam affinity map. Nah, ini kecil banget, jadi harus di zoom.
Nah, sepengalaman saya ya, bila menggunakan Affinity Map, maka yang ditampilkan di sini tuh adalah nih, yang cards-cards kecilnya ini, itu adalah quotes-nya langsung, ucapannya langsung dari responden yang kita teliti. Jadi bukan, ini kayaknya kalau saya baca, kayak misalkan salah satu contohnya, belum ada lapak online untuk outdoor games dengan layout yang tertata. Itu sepertinya kayak kesimpulannya langsung gitu, kesimpulan. Jadi mungkin peneliti di sini ngedengerin dulu, terus dia langsung buat kesimpulan gitu. Nah, akibatnya adalah banyak detail-detail yang mungkin ada di quotes, di ucapannya asli si respondennya langsung ya, itu nggak terekam gitu di sini. Nah, jadinya di sini langsung berupa kesimpulan-kesimpulan aja gitu. Nah, kita nggak tahu nih secara rinci si frustasi, behavior, sama stakeholders yang dirasain sama si responden itu apa gitu di sini. Kita baca dulu ya, coba kita pahami satu persatu nih. Stakeholder needs sebuah website agar pengguna bisa melakukan peminjaman barang. Ditakut bersinergi terhadap media sosial, meningkatkan kepercayaan calon pengguna. Saya kurang paham ya ini kenapa dinamakan stakeholder needs. Oke, kita skip dulu bagian ini. Nah, terus melalui pendefinisian di sini ya, pendefinisian di Affinity Map, maka diperoleh how might we, bagaimana cara memudahkan pengguna untuk melihat sebuah produk. Hmm, jadi, oke. Nah, dari definisi Affinity Maps di sini itu terus dibuat pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan ke responden ya, tapi sebuah pertanyaan untuk memantik ide gitu. Kira-kira dari masalah yang ditemukan di Affinity Maps ini, apa yang bisa desainer atau researcher itu solusikan gitu. Nah, di sini Mas Muhammad Nurul Huda ini coba memantik pertanyaan bagaimana cara memudahkan pengguna untuk melihat sebuah produk. Nah, Mas Huda sendiri menjawab bahwa membuat beberapa katalog supaya pengguna mudah mencari produk, terus diperlukan tombol search. Nah, terus, berarti ada dua ya. Terus membuat user terpercaya dengan produk. Memberikan lokasi store dan media sosial sehingga user menjadi lebih percaya. Oke. Terus yang ketiga, ideate. Nah, di tahap ideate ini, biasanya researcher atau designer itu mencoba untuk meng menggali gitu, ide-ide apa aja sih yang sekiranya bisa gitu disolusikan melalui pendefinisian masalah di sini. Nah, tapi ini how might we ini diletakkannya justru di define gitu. Ini menurut saya pribadi ini harusnya di tahap ketiga, idea gitu. Dan lagi pula ini pendefinisian masalahnya ini saya kurang lihat gitu. Ini berarti si owner ya, berarti karena ini dia ngewawancara owner yang mestinya itu harusnya bayarnya langsung, ini saya nggak jelas gitu. Ini si owner ini ngalahin masalah apa aja. Oke, anggaplah ini betul ya, berarti si owner mungkin memang butuhnya ini ya, kita asumsikan itu aja karena nggak ada keterangan sama sekali, entah itu berupa quotes atau apa, itu nggak ada di sini. Mas Doko udah nggak menyertakan quotesnya. Terus di IDET ini dia nyertain user flow-nya dari solusi yang pengen dibuat. Ini sebetulnya bisa dibaca ya, mudah, nggak terlalu kompleks. Mulai pilih masuk beranda, pilih produk, masuk halaman detail, transaksi. Ya, ini cukup sederhana ya. Terus dikarenakan hampir seluruh alur sama, maka tim kami membuat garis besar proses transaksi.
Oke, jadi ini WhatsApp. Terus pembuatan flowchart ini crazy egg. Oke, jadi ngebuat wireframe sebanyak 8 buah selama 8 menit. Ini hasilnya. Ya, menarik. Terus wireframe medium fidelity. Oke, kita singkat aja jadi ini. Nah, seperti pada portofolio-portofolio lainnya ya yang saya komentari, ini sebisa mungkin ada keterangan ya gitu. Karena kalau misalkan kita hanya memaparkan begini saja gitu, ini nggak ada keterangan apapun, ini pun sulit gitu untuk dipahaminya gitu. Ini apa gitu? Apakah ini landing page-nya, home page-nya, ini halaman detail, terus apa ini dua ini? Gitu. Nggak ada keterangannya sama sekali. Dan kalau bisa sih nggak perlu semuanya ditampilkan ya, melainkan bisa aja fokus ke bagian-bagian yang memang perlu untuk diperlihatkan gitu dan bisa dijelaskan. Terutama bagian-bagian yang mau disolusikan nih, yang kayak kedua dua masalah tadi gitu ya. Terus prototyping, pada prototyping ini adalah pengembangan. Oke, di sini desain sistemnya ya, udah ada primary-nya, secondary, neutral, headingnya juga lengkap gitu ya. Ini jenis-jenis fontnya apa aja, ini udah lengkap. Button, terus tipe ilustrasinya kayak gimana itu udah lengkap. Oke, nggak ada masalah di sini. Terus setelah pembuatan desain sistem, kami melanjutkan dengan pembuatan UI, yaitu membuat landing page. Hmm. Oke, jadi saya tadi udah lihat ya si tampilan hi-fi-nya ini gimana. Saya sementara ini nggak akan dulu ngomentarin masalah UI ya gitu, melainkan fokus ke masalah penulisan risetnya dulu. Nah oke, jadi ini saya nggak akan banyak tanggapan di bagian sini. Nah terus di sini ada dua frame ya, ini untuk apa ya? Nah ini kayaknya cuma mau melampirkan link aja ya, mungkin isinya masih sama. Nah terus sekarang kita lanjut ke bagian akhir, kesimpulan. Nah di sini kita baca satu persatu ya. Pertama kesimpulannya adalah pematerian materi terlalu teoritis sehingga pada tahap define kami agak kebingungan dalam pemakaian standar. Karena ada beberapa orang yang memiliki background UI UX bootcamp, hal inilah yang perbedaan pandangan. Saya nggak begitu paham, cuma ini uh, menurut saya ya, statement seperti ini nggak perlu disertakan ke portofolionya, karena pertama ini memang kita ini lagi fokus ngebahas solusi yang lagi ditawarkan sama Mas Muhammad Nurul Huda gitu. Nah, sementara kan meskipun memang pembuatan portofolio ini memang mungkin ditunjukkan untuk sebagai salah satu bentuk penugasan dari bootcamp yang Mas Muhammad Nurul Huda ikuti. Nah, tapi kan di sini nggak ada hubungannya gitu. Jadi ini menurut saya nggak perlu disampaikan. Nah, terus yang kedua, deadline project terlalu singkat. Ini hanya seminggu saja karena saya berusaha semaksimal mungkin agar sesuai dengan klien. Nah, jadi sebetulnya kita sebagai desainer atau peneliti itu boleh aja ngomong bahwa project itu terlalu singkat. Nah, tapi disampaikan juga konsekuensi dari terlalu singkat ini jadinya gimana gitu. Apakah mungkin ada perubahan agenda atau gimana? Mungkin aja kalau misalkan projectnya itu waktunya lebih lama, mungkin Mas Nurul Huda bisa ngelakuin UT misalnya gitu. Jadi ada konsekuensinya, konsekuensi dari pembatasan waktu project ini apa gitu. Untuk project sendiri ini apa. Jadi ini yang nggak saya temukan penjelasannya gitu. Nah terus di sini karena waktu pengajian project terlalu singkat maka belum. Nah ini penjelasan seperti ini yang kita butuhin ya gitu. Nah, cuma ini memang dijelaskannya malah di bagian bawahnya. Kita lanjut dulu sehingga kedepannya bila bootcamp sudah selesai dapat dilakukan testing secara mandiri menggunakan SIS karena tidak membutuhkan responden. Tidak banyak membutuhkan. Nah ini kayaknya tulisan ini nggak perlu ada ya.
Akhir kata terima kasih. Oke, jadi udah beres ya. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah tujuan dari UX study case yang ditulis sama Mas Muhammad Nurul Huda ini udah tercapai semua atau belum. Oke, kita mulai dari pertama, objektif ya, berarti diobjektifkan ya. Nah, objektifnya itu dari penulisan ini adalah pertama, memberikan rasa kepercayaan pada pelanggan dan memudahkan pelanggan dan pemilihan produk yang akan disewa atau dibeli. Nah, setelah saya membaca ya dari awal sampai akhir UX study case ini saya tadi pada awalnya itu saya ekspektasi bahwa Mas Muhammad Nurul Huda bersama timnya ini akan mewawancarai langsung gitu ke end usernya. Apakah solusi yang udah dibuat sama Mas Muhammad Nurul Huda ini memang udah berhasil meningkatkan rasa kepercayaannya ke outdoor craze ini, ataukah udah belum gitu. Nah, sampai akhir saya membaca laporan penelitian ini itu nggak ada sama sekali gitu. Nah, ini berarti kan ada informasi atau objektif yang nggak tercapai ya kalau kayak gitu. Apalagi tadi kan di bagian paling akhir itu sempat dijelasin ya bahwa nggak sempat gitu untuk ngelakuin UT segala macam. Nah, jadi itu nggak dijelasin juga gitu di bagian akhir yang kesimpulan tadi bahwa ada objektif yang tidak tercapai gitu. Nah, kalau misalkan nggak disampaikan seperti kasus ini malah khawatirnya malah Mas Muhammad Nurul Huda ini terkesan kayak lalai gitu. Lalai untuk mengejar objektif yang harusnya dikejar gitu, yang harusnya dikerjakan. Nah, terus yang kedua itu adalah adanya fitur sewa beli agar ketika pelanggan tidak dapat dijual. Oke, fitur sewa dan beli ini mungkin udah ada ya tadi di portofolio di apa namanya di prototype-nya. Namun hanya saja begini, kan nggak semua orang, terutama yang awam gitu ya, yang benar-benar gitu ngulik satu persatu desain Mas Nurul Huda. Karena kan yang nanti membaca portofolio ini nggak semuanya itu adalah desainer atau orang-orang yang berkepentingan sama produk ini secara langsung gitu. Mungkin HR-nya kah atau bagian general affair-nya kah. Nah, jadi saran saya itu lebih di highlight lagi gitu di bagian mana sih yang merupakan solusi yang ditawarkan dari Mas Nurul Huda gitu. Lebih di highlight, jadi nggak mesti ditampilkan semua kayak gini ya, halaman dari awal sampai akhir kayak gini, ini nggak perlu ya. Tapi Mas Nurul Huda bisa cukup tampilkan aja bagian mana sih yang merupakan solusinya Mas Nurul Huda kayak gitu. Oke, terus itu, oh iya, sebenarnya ini kayak desain mandatnya ya, terus membuat beberapa katalog. Nah, ini kalau bisa sih di bagian, saya harap sih di bagian prototype-nya tadi ini lebih di highlight nih gitu. Katalognya kayak gimana, tombol search-nya gimana, membuat user terpercaya. Nah, terus lokasi store ini tuh di mana gitu. Jadi ada gambarnya, disertakan gambarnya. Jadi orang bisa lebih tahu, oh kayak gini ternyata solusi yang ditawarkan sama Mas Huda gitu. Di bagian ke ketiga atau keempatnya ya, tiga ya berarti gitu. Karena ini udah masuk ke prototyping yang 4. Gitu sih masukan dari saya. Nah, baik teman-teman, eh, jadi memang ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan dari penulisan UX case tadi yang dibuat sama Mas Muhammad Nurul Huda bersama timnya. Nah, pesan dari saya sih tetap semangat gitu ya untuk uh, memperbaiki UX case tadinya. Dan saya harap sih masukan-masukan dari saya ini bisa bermanfaat gitu ya buat Mas Nurul Huda sendiri dan juga mungkin teman-teman lainnya yang sama-sama juga belajar untuk bikin UX case tadi, termasuk saya pribadi ya gitu, bahkan yang sama-sama juga masih belajar sebetulnya. Kayak gitu aja paling ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Silakan komentar ya kalau misalkan ada. Bye.